Oke, Pak Ilya Jupri, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda, mulai dari latar belakang dulu. Silakan Pak Jupri, Pak Ilya. Baik, salam. Selamat malam semuanya yang standby pada channel ini, channel Pak Yusuf Pandubulu. Untuk itu kami mohon maaf, minta izin kepada semuanya yang mendengar. Tentunya akan menceritakan beberapa pengalaman saya dari mulai kecil sampai sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Pada awalnya saya terlahir di keluarga muslim yang taat. Setelah di samping taat juga melakukan sekolah dengan baik, sekolah rutin seperti biasanya, dan setelah pulang sekolah langsung berangkat sekolah lagi, yaitu sekolah agama. Sekolah agama, belajar Al-Quran hadis, ibadah syariah, terus ilmu hadis dan ilmu fikih. Saya hidup di kampung dengan suasana doktrin agama yang begitu luar biasa, sampai saya tidak bisa tidak bisa bahwa agama ini agama yang paling baik, tidak ada tandingannya, bahwa agama Islam ini agama yang paling baik, agama yang saya anut. Ada di luar Islamnya, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini mampu memberikan syafatul mut'ah pada hari kiamat nanti nabinya. Itu yang saya alami pada doktrin sebelumnya. Hidup di pesantren, di lingkungan pesantren Al-Quran. Saya di sini, di sebelah rumah saya pesantren Al-Quran, namanya Yayasan Yapata, ya, Yayasan Al-Quran Tuhfatul Atfal. Saya mungkin santri pertama yang ada di pesantren ini, karena pada tahun itu dibangun belum ada siswanya, cuma saya yang belajar di situ. Kemudian saya sudah beberapa tahun sambil melaksanakan sekolah, sudah beberapa tahun jadi santri, kemudian ada santri baru, saya lah jadi gurunya. Sampai 2-3 tahun saya menjadi guru pesantren Al-Quran, mengajarkan seperti ngaji lagu, ya, ngaji lagu, mahrojul huruf, tajwid, dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Pernah juara kabupaten, ya, Kabupaten Subang. Tahun 1992 pada saat itu. Sudah lama waktunya kalau dilihat dari sekarang. Saya terus belajar mengaji dan belajar melatih diri untuk melantunkan, membaca ayat suci Al-Quran supaya didengarnya indah gitu. Dan mendidik siswa-siswa saya untuk mengucapkan atau membacakan ayat suci Al-Quran dengan nada-nada dan irama yang bagus pada saat itu. Dan di rumah pun saya semakin didoktrin agama oleh keluarga. Saya seorang muslim yang taat, tidak boleh juga satu waktu pun meninggalkan sholat, karena satu waktu meninggalkan sholat pun itu hukumannya 10.000 tahun, ya, nanti di akhirat katanya. Makanya saya sangat takut sekali meninggalkan sholat. Tapi sudah jelas saya tidak menutup diri bahwa dengan sholat ini kadang-kadang saya bingung juga, ya, karena kenapa bisa sih harus seperti itu, seperti kita diikat, setiap waktunya diikat, tidak ada kemerdekaan. Nah, di situ saya mulai berpikir, tapi saat itu saya belum berpikir keras. Kemudian saya tidak pernah meninggalkan sholat satu waktu pun. Bahkan saya dididik ilmu tambahan, yaitu ilmu bela diri, ilmu-ilmu kegaiban dalam mengenal ilmu-ilmu kegaiban, mengenal jin,
terus bagaimana berinteraksi dengan jin-jin di sekitarnya, jin baik atau jin jahat, terus ilmu kontak juga. Ilmu kontak itu seperti ilmu kalau orang mau menyerang, kita cukup tahan napas, orang itu terbanting dengan sendirinya. Nah, itulah ilmu kontak. Ibaratnya saya selain belajar agama, ada ajaran tambahan juga yang saya lakukan pada saat itu. Saya meraih ilmu itu, ilmu-ilmu yang tidak seperti orang lakukan, yaitu ilmu tidak mempan dibacok lah, ilmu tahan ditembak, terus ada siletun saya makan, tidak masalah, tidak ada apa-apa. Air keras pun dipakai cuci muka dulu pada saat itu. Jadi air keras atau benda-benda tajam tidak kena di badan saya, dengan ritual-ritual khusus ya, dengan dengan melatar belakangi dari agama itu, bacaan-bacaan yang saya bacakan untuk mempelajari ilmu kegaiban itu dari Al-Quran. Dan itu pun dari guru saya. Saya tidak mengerti apa-apa. Kemudian saya sampai bisa pada saat itu. Sampai lulus SMA. Saya sama orang tua saya tidak diizinkan untuk bekerja dulu. Karena orang tua saya pada saat itu memberitahukan, sebelum kamu bekerja, kamu pemantapan dulu. Makanya saya dipesantrenkan ke daerah Banten ya pada saat itu. Di daerah Banten, di Pandeglang pada saat itu, dengan alasan bapak saya itu katanya untuk pemantapan, terus belajar kitab Sapinah, kitab Jurumiyah, terus diasah lagi pasal ilmu kebatinan. Jadi belajar lagi ilmu kebatinan lebih dalam lagi. Nah, pada saat itu, setelah saya belajar dalam pertengahan tahun belajar saya, pada saat itu sudah mulai jenuh, sudah mulai malas-malasan belajar. Kemudian pada saat waktu Isya, saya masih ingat malam Jumat pada saat masuk waktu Isya, kurang lebih sekitar jam 7 sampai setengah 8, orang-orang dipanggil untuk jadwal kurikulum ngaji pada saat itu. Ngaji kitab Jurumiyah. Tapi saya tidak pergi. Saya berangkat dari pesantren, dari Kobong namanya ya, dari Kobong. Kalau tempat pesantren itu namanya Kobong. Dari Kobong, saya berangkat, tapi tidak sampai ke masjid. Tidak sampai ke tempat belajar. Saya pergi ke warung saja, yang dekat-dekat pesantren itu. Pergi ke warung, dalam artian saya nakal pada saat itu. Karena sudah saking jenuhnya pelajaran saya terima, begitu banyaknya pelajaran saya terima, saya pergi ke warung saja. Di warung saya belajar, ya melakukan apa yang saya senangi lah, merokok lah, apa segala macam. Nah, sebelum yang belajar dari pesantren itu pulang, saya mendahului pulang. 10 menit mendahului pulang, karena saya tahu jadwalnya pada saat itu. Saya mendahului pulang, tiba-tiba di tengah jalan, antara rumah dengan kebun, di perjalanan itu, saya didatangi, ini sangat mujizat yang sampai sekarang juga sebelum saya pecahkan. Tapi mungkin saya menduga-duga kalau sekarang itu Roh Kudus mungkin ya. Nah, di situ saya didatangi salah satu cahayanya seperti neon seperti ini, cahayanya tapi lebih terang daripada neon, mengelilingi badan saya pada saat itu, mengelilingi badan saya sampai pandangan mata saya tidak tembus dengan cahaya itu. Saya tidak bisa menembus pandangan kemanapun. Cahaya itu mengelilingi saya sampai terangnya, sampai saya tidak bisa melihat, dan akhirnya saya jongkok mengatasi diri bagaimana saya keluar dari belenggu itu, belenggu cahaya yang datang itu. Kemudian saya berpikir inilah saatnya mungkin saya mati ini, karena tidak mengikuti pengajaran atau hukuman mungkin dari guru atau bagaimana, atau malaikat mendatangi saya atau bagaimana. Saya banyak pertanyaan pada saat itu.
Yang jelas saya memejamkan mata, tapi tetap terlihat itu cahaya. Karena saking terangnya sampai tembus ke kelopak mata, dan saya jongkok. Nah, setelah jongkok saya membacakanlah bacaan-bacaan surat Anas. Saya waktu itu yang hafalnya Anas ya, yang saya masih ingat Anas. Ya, surat Al-Ikhlas, surat Anas, Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, keilahian manusia, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah, itu saya bacakan. Kemudian perlahan cahaya itu mulai redup. Kurang lebih ada 1 menit lah saya didatangi cahaya itu, dan 1 menit berikutnya cahaya itu meredup lagi, dan saya terbebaslah dari situ. Kemudian setelah itu saya lari pulang ke Kobong ya, namanya tempat kamar pesantren namanya Kobong di sana, di daerah Banten itu. 1,5 tahun saya belajar di sana. Setelah lulus SMA saya belajar 1,5 tahun. Saya tinggal di rumah, pulang lagi ke rumah, daerah Subang, dengan suasana yang panas, terus suasana di pesantren juga, di rumah juga, karena di sebelahnya pesantren juga. Akhirnya saya memutuskan mencari pekerjaan pada saat itu. Mencari pekerjaan, karena hidup ini kayaknya kalau terus-terus agama terus, juga saya butuh, karena sudah dewasa pada saat itu, sudah punya tanggung jawab untuk membekali diri dengan selain dengan ilmu juga dengan pendapatan, karena sudah mulai ada kebutuhan pada saat itu, ada kebutuhan. Nah, saya mulailah mendaftarkan diri kepada instansi kepemerintahan ya. Nah, alhamdulillah saya hanya sekali saja daftar, saya diterima. Sekali saja saya daftar langsung diterima, tidak ada kegagalan. Saya melewati beberapa tes, mungkin 12 kali tes. Pada saat itu saya lolos. Alhamdulillah saya lolos, terus saya berbakti mungkin kepada negara sampai sekarang. Itu dari pada saat itu. Setelah saya 25 tahun mengabdi di negara, saya terakhir, kemudian tahun-tahun terakhir ke 25 tahun saya mengabdi, saya ditempatkan di bagian pemancar radio ya, di bagian pemancar radio. Namanya RETEK kalau bahasa tekniknya. RETEK. Tapi ini sudah yang terakhir kali. Tapi sebelumnya saya berdinas di daerah Makassar. Yang terakhir saya di sini di Bandung. Tapi pada saat saya di Makassar, keahlian saya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu saya pergunakan. Dan saya diuji, ditandingkan pada saat itu, dalam saat pertandingan, namanya di Markas Komando Operasi 2, saya dipertandingkan di sana, dan kebetulan saya menjadi juara 1 ya. Juara 1 karena saya membacakan dengan indah, suara saya dengan indah, memakai cara-cara, memakai latihan yang kontinu, mulai bayati, jawab, hijab, sikah, nahawan, dan lain sebagainya. Saya lakukan hal-hal seperti itu sehingga saya mendapatkan juara 1 pada saat itu. Dan saya setelah mendapatkan juara 1, kemudian dipertandingkan lagi di Jakarta ya, yang juara 1 di daerah dipertandingkan di Jakarta, kemudian saya mendapatkan juara lagi, dan saya diberikan hadiah pada saat itu. Hadiahnya itu pergi ke Arab ya, umroh pada saat itu ya, umroh ya, karena tidak bertepatan dengan waktu haji. Jadi mau saya sih pada saat itu saya tidak kepikiran mau umroh ke sana, mau ngapain gitu, umroh. Yang perlu pada saat itu saya, kalau bisa diambil uangnya ya uangnya. Berpikir
Dulu itu begitu, tapi berhubung tidak bisa diambil uangnya, ya saya laksanakan saja ikut umroh di sana. Pulang dari sana, kemudian saya pindah sekian tahun lamanya berdinas di sana. Saya kadang bertanya-tanya karena melihat pada saat itu ada beberapa kerusuhan saling gereja dibom dan lain sebagainya. Kemudian saya terlintas dalam pikiran saya, kok ini umat seperti ini ya? Kenapa umat saya seperti ini? Sementara umat lain tidak ngebom ini, tapi umatku ngebom yang lain ini. Apa perbedaannya ini ya? Perbedaan pengajaran apa ini? Saya kuasai terus, saya baca-baca Al-Quran, walaupun saya nakal memang, tapi saya tidak terlepas karena saya backgroundnya dari anak pesantren, jadi tidak terlepas dengan Al-Quran. Al-Quran itu selalu dibawa, terus sebagian juga saya hafal juga, jadi saya selalu membukanya, ada apa ini di dalamnya, padahal pengajarannya bagus. Kenapa umat buahnya ini seperti ini? Nah itu mulai berpikir. Mulai awal 2001 saya pindah ke Bandung. 2001 saya pindah ke Bandung tahun 2001. Pada saat itu juga kesusahan ekonomi. Sudah hutang juga semakin banyak pada saat itu juga. Saya coba membuka kitab suci lagi. Ada apa yang salah dalam kehidupan saya? Padahal saya berdoa, perasaan nggak putus-putus. Halo, Pak Yusuf, masih ada suaranya nih? Halo? Ya, masih Pak, jelas. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Nah, setelah itu 2001, 2002 mulai berpikir, ada apa kesalahan dalam kitab ini? Padahal saya selalu menjalankannya dengan baik. Menjalankan dengan baik, terus saya mengerti dengan kitab yang saya pegang ini. Tapi kok buahnya ini rata-rata seperti ini. Saya mulai berpikir, dari 2002 sampai 2018 itu tidak ada jawaban apapun. Saya selalu memohon, ya Tuhan, kalau ini memang benar, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Saya selalu berdoa di situ. Rubahlah hidup saya ini. Rubah hidup saya, rubah kebiasaan saya. Rubah umat ini kalau memang ini benar. Tapi kesannya saya beranggapan apakah saya berdosa atau bagaimana ya? Kesannya permintaan saya, Tuhan itu tuli sepertinya. Tidak mendengar apa yang saya adukan. Tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Padahal begitu lama tahun. Dari mulai tahun 2002 saya berdoa, Tuhan berikan saya penerangan nih. Kenapa umat ini bisa jadi begini? Pada pelit juga, sudah pada pelit juga. Dilihat dari lapangannya juga, kejadian di lapangan juga, memang buahnya tidak bagus itu. Sementara umat yang lain saya lihat dengan mata sendiri. Umat yang lain tidak seperti umat saya. Wah, ini ada apa ini dengan ini? Saya mulai bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tuli pada saat itu. Tidak tahu Tuhan tuli atau saya memang banyak dosanya ya. Saya kurang mengerti juga pada saat itu. Tapi yang jelas saya sudah sudah menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran itu. Tapi tetap saja Tuhan tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar. Ya, sehingga saya mengalami masa dinas di kepemerintahan itu 25 tahun sampai sekarang mungkin lebih ya. Saya di dinas terakhir 2018 itu di bagian pemancar radio. Jadi pemancar radio itu seperti BTS HP lah. Tapi ini hubungannya dengan radio voice. Radio data, radio voice, ya, bersangkut paut dengan jaringan komunikasi radio. Saya ditugaskan di situ, saya menekuni ilmu itu. Selain ilmu agama, saya tekuni juga ilmu namanya ilmu komunikasi dan elektronika. Saya tekuni
Saya bisa membuat juga repeater, bisa membuat juga alat komunikasi. Bagaimana caranya saya bisa jauh berbicara ini tanpa ada video. Radio ini kekuatannya ini hanya 5 kilo, tapi bagaimana saya kembangkan bisa jadi 2-30 kilo. Saya bisa membuat seperti itu dengan pelajaran saya. Dan puji Tuhan saya di bagian radio itu saya disekolahkan oleh negara, pernah ke Australia. Ke Australia di Air Force Base, di sana disekolahkan dalam kurun waktu di sana beberapa bulan saja. Kemudian saya disekolahkan lagi ke Timur Tengah di sana, dan dalam kurun waktu tidak lama juga, hanya beberapa bulan saja. Kemudian saya kembalikan ke Indonesia, ke sini. Setelah itu, setelah saya menguasai ilmu elektronika dan komunikasi, saya ada salah satu hari pada saat itu saya diperintahkan oleh pimpinan untuk perbaikan alat komunikasi di daerah gunung pada saat itu. Nah, ini awal saya dikenalkannya oleh Tuhan, mengenali Yesus di sini. Saya diperintahkan oleh pimpinan ke daerah gunung. Pada saat itu saya pagi sudah mulai berangkat, berkemas-kemas, saya berseragam, kemudian saya pergi ke gunung sendirian. Setelah itu pekerjaan sudah selesai dan alat itu sudah baik kembali. Saya pulang dari gunung sampai ke kaki gunung itu kurang lebih 2 jam memakai kendaraan roda 2 di salah satu bukit, namanya desanya Desa Sukawana ya. Di Desa Sukawana saya melihat sekitar setengah 6 maghrib ya, setelah 6 sore, saya masih ada di kaki gunung, melihat ada salah satu kerumunan. Yang saya heran, ini kerumunan ini bukan orang kita ini, bukan orang Indonesia. Saya sebagai petugas di situ langsung nyamperin ke situ. Saya menyamperin dan menanyakan ada acara apa di sini. Karena saya pada saat itu sebagai petugas menanyakan, ada acara apa Pak di sini. Tapi kebetulan itu orang-orang yang dikerumun di situ itu bukan orang Indonesia semua, rata-rata dari luar negeri itu. Contohnya ada yang dari Vietnam, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika Selatan, ada yang dari Cina. Sepertinya banyak gabungan di situ. Karena saya sebelum melakukan peneguran ke situ, menanyakan ada apa, saya melihat dulu, oh ini kelihatannya sepertinya lagi berdoa gitu. Dan saya ke situ menanyakan, kita lagi berdoa Pak. Wah, kok orang Barat kok bisa bahasa Indonesia ya? Nah, saya tercengang di situ. Ya, langsung saya berkomunikasi lah dengan dia. Kemudian saya diajak berdoa. Dan saya menerima diajak berdoa dan saya ikut berdoa di situ. Tapi kok ini doanya doa orang-orang Kristen ya kayaknya. Karena ada kata-kata puji Tuhan lah. Ada kata-kata haleluya lah. Ini Kristen ini pasti. Nah, setelah itu tukar HP. Saya tukar HP dengan dia. Setelah beberapa hari dari situ, setelah diajak berdoa, dia memberkati saya. Saya duduk di bawah, mereka juga duduk di bawah, dia berdoa bersama-sama, saya ikut juga di situ. Kemudian saya ditawari makan dan ikut makan juga bareng sama mereka. Saya diajak ikut makan, diajak ngobrol, happy lah, sampai saya lupa dengan sholat maghrib pada saat itu. Karena tidak ada air juga di kaki gunung. Saya tidak melaksanakan sholat maghrib lah. Pikir saya nanti aja di kodok. Nah, sesudah itu, dalam kesesakan saya pulang dari gunung, merasa capek, Tuhan juga belum ada jawaban. Terus yang saya tanyakan juga,
apa namanya, apa ini Tuhan ini? Saya malah dikenalkan dengan orang-orang seperti ini ya. Padahal Islam ini agama yang lebih baik, tapi sepertinya Tuhan tuli pada saat ini. Tidak ada jawaban. Padahal dulu saya pernah mengalami mujizat didatangi cahaya, apa ini? Saya sudah putus asa pada saat itu. Kehilangan jati diri saya sebagai orang yang beriman pada saat itu dalam agama saya. Karena saya berdoa selalu tidak ada jawaban, selalu tidak ada jawaban. Sampai saya hujat Tuhan. Tuhan, kalau memang betul kamu tuli, ambil pada saat ini nyawa saya. Percuma saya hidup ini. Tidak ada jawaban apapun. Apa janjimu mana ini? Di surat-surat yang pernah saya baca ini janjimu mana? Seperti kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya mau mohon beberapa kali. Tunjukkan. Padahal saya sholat juga meminta lagi. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana jalanmu? Saya tidak menemukannya. Kemudian saya setelah diajak berdoa pada saat itu, saya bubar dan mereka juga pulang, kita juga pulang. Tapi saya lebih duluan pulang, tukeran nomor HP. Terus setelah itu saya bertemu kedua kalinya dengan mereka, dan mereka juga membawa teman yang backgroundnya tadinya Muslim juga, yang sekarang sudah percaya Tuhan. Saya diajak diskusi pada saat itu di salah satu Alfamart ya. Di depannya suka ada kursi, saya langsung diajak ngobrol. Terus mereka melantunkan pertanyaannya seperti begini. Bapak percaya nggak Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak menjawab pada saat itu. Terus apa maksudnya dengan pertanyaan ini? Enggak, Bapak percaya enggak bahwa Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak percaya. Oh, kalau tidak percaya coba buka As-Sajdah ayat 5. Saya diinjili dengan Al-Quran pertamanya. Saya buka As-Sajdah ayat 5. Oh iya. Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya. Kemudian setelah urusan selesai kepadanya, lalu lalu Allah akan kembali ribuan tahun lamanya menurut perhitunganmu. Oh iya, berarti pernah turun ya. Ini pernah turun, Pak. Tuhan itu pernah turun. Tapi kalau Tuhan turun dengan ketuhanannya yang benar, Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur, Pak. Ya, saya tahu kalau itu. Karena Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur. Kemudian saya diberikanlah beberapa ayat dari Al-Quran, dan saya pada saat itu digali kembali. Terus dikenalkanlah. Mereka hebat karena mereka berangkat menginjil dari Al-Quran. Saya dikenalkan di WA dengan namanya Pak Ronald ya. Temannya yang mengajari saya itu namanya Pak Ronald, itu hebat sekali. Karena saya diinjili dengan Al-Quran. Kalau langsung dengan Injil mungkin saya langsung menolak itu. Dia mengenalkan bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang dijanjikan. Bukan Imam Mahdi yang lain. Tapi inilah orangnya katanya. Dia seorang nabi, seorang utusan Allah. Dia firman Allah juga. Dia mengatakan selalu perkataan yang benar. Dia roh Allah juga. Dia sebagai tanda juga. Dia hakim juga. Semuanya dia yang dibahas. Sampai saya tidak bisa sampai saya tidak bisa ngomong pada saat itu. Tapi saya tidak diam begitu saja. Saya pelajari di Al-Quran. Ternyata memang benar. Di surat Al-Imran ayat 45. Dengan singkatnya saya percaya semua. Percaya bahwa Al-Masih adalah roh Allah. Al-Masih adalah kalimatullah. Al-Masih adalah firman Allah. Setelah saya mengaji lagi, saya percaya bahwa dia adalah firman Allah, roh Allah, dan dia adalah hakim yang adil.
Karena semua ada di dalam Al-Quran. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 87, 253 ayat surat 3 ayat 45, surat 3 ayat 45, terus surat 3 ayat 171, 172, surat 3 ayat 19, ayat 30, surat 4 ayat 157, surat 4 ayat 75, surat 19 ayat 34, dan banyak lagi saya hafal itu tentang Isa Al-Masih. Di situ saya mulai tergugah, oh benar, ini kayaknya benar. Tapi yang saya bingung pada saat itu, bagaimana dengan sholat saya? Bagaimana dengan dengan umroh saya? Bagaimana dengan ibadah saya yang lain selama ini? Disitulah saya berkecamuk. 1 minggu saya mungkin memikirkan apa yang saya terima pengajaran dengan otak saya tidak sinkron. Mungkin saya bingung pada saat itu. Kebetulan kalau saya mengaku diri, jujur saya mengakui pada saat itu saya tidak sinkron. Halo? Iya, Pak. Ya, lanjut, Pak. Ya, gambarnya di sini berhenti soalnya. Putih. Ya, berhenti. Tapi suara masih ada, Pak ya? Masih, Pak, jalan. Di tempat saya jalan bagus, Pak. Oh iya. Jalan Baik, aja, kalau Pak. begitu kita Ya. lanjut kembali. Ya. Dalam kurun waktu 1 minggu, setelah itu saya bertemu kembali, bertanya lagi. Saya mengejar orang itu bagaimana dengan pertanggungjawaban ajaran ini. Karena saya mendapatkan ajaran yang sangat aneh ini. Kenapa cuma Isa, 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 Isa. Dan memang saya di dalam Al-Quran Muhammad tidak ada di sini. Ada, tapi tanda kurung yang ditambahi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ditambahi. Bukan memang ada dalam Arabnya, tapi ditambahi di dalam kurung. Tapi Isa, Bani Israel, Isa, Bani Israel, atau tidak ada menceritakan Bani Kedar atau Bani Hasim atau Bani Sundanis atau Jawanis, nggak ada itu. Yang saya tahu itu Bani Israel aja yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu surah 4 ayat 159 itu paling menerangkan sekali. Dia bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Surat 3 ayat 49 memberikan hidup. Surat 5 ayat 110 di Al-Quran. Dia bisa membangkitkan orang mati. Surat 3 ayat 55 tidak ada mungkin. Semua para nabi tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Jangankan ayam mati mungkin kalau saya pikir. Jangankan orang mati, ayah mati mungkin tidak bisa. Karena dia tidak diberikan roh Tuhan. Nah setelah itu saya belajar, dikirimlah beberapa ilmu kitab Injil ya. Berdasarkan yang sering Pak Kace bahas itu di surat 3, surat Ali Imran ayat 3 ya. Saya sudah tahu hafal sebetulnya itu. Bunyinya begini, nazal alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wa injil. Yang artinya saya turunkan kitab ini yang hakiki, yaitu kitab ini yang dibaca. Dan membenarkan kitab-kitab sebelum antara lain Taurat dan Injil. Kalau memang membenarkan, kenapa kita diharamkan untuk mempelajarinya? Nah, disitulah ada pertanyaan dalam otak saya itu, ada pertanyaan. Kalau memang benar, kenapa kita diharamkan? Ada apa ini dengan haram ini? Diharamkan untuk memegangnya saja kita sudah haram. Ini ada pertanyaan, tapi saya pertanyakan lagi soal itu kepada Pak Ronald yang memberikan, dengan pada Pak Bruce yang memberikan juga pengajaran ini, karena kitab ini adalah sebagai petunjuk dan cahaya katanya. Quran ini bukan alamat yang asli katanya, tapi ini Quran benar nggak? Ya benar, Quran benar katanya. Menurut dia Quran benar, tapi bukan alamat yang asli. Karena diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 2, itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab ini saya turunkan
bagi orang-orang yang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh iya, petunjuk ya. Ini tuh petunjuk. Kalau petunjuk berarti tanda panah, fungsinya menunjukkan, bukan alamat yang asli. Kalau menunjukkan berarti ada kitab yang ditunjuk. Ada kitab yang ditunjuk. Setelah saya berdiskusi ulang dengan beliau, dengan yang mengajarkan saya, puji Tuhan saya diberikan sedikit ada rasa percaya. Oh, saya percaya kalau begini. Emang benar ini. Ada namanya, karena dia berbicara juga serempetan juga dengan budaya ya. Dan nanti juga akan ada namanya Ratu Adil katanya. Terus Sang Hyang Piningit pada kemudian zaman, pada akhir zaman. Nah, itu dikaitkan dengan surat-surat yang diberikan kepada saya juga, dengan Injil juga yang di WA-kan kepada saya, suruh dipelajari dulu. Kalau nggak salah itu di Kisah Para Rasul ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya, atau di Lukas 2 ayat 11. Terus di Roma 6 ayat 23, di ayat 6, dan banyak-banyaklah ayat-ayat favorit ya yang dia berikan kepada saya. Kemudian saya percaya 2018 pada saat itu saya orang yang percaya pada saat itu. Tapi saya belum di Sidko. Kalau bahasa Islamnya di Sidko. Jadi ya dibaptis dan namanya nah. Ya, Pak Elia. Pak Elia. Halo? Ya, ada suaranya, lanjut, Pak? Ya, tadi sempat terputus, ya. Pak. Sempat terputus ya. 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 Setelah saya belajar, dan puji Tuhan saya 2008 saya orang yang percaya. Setelah saya percaya, waduh luar biasa saya. Mengenalkan kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya dengan tidak putus asa pada saat itu 2018 mengenalkan. Walaupun saya juga masih banyak pertanyaan dalam otak saya. Bagaimana dengan ilmu Safinah? Bagaimana ilmu Jurumiyah ini? Bagaimana dengan fikih Islam? Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan Al-Quran? Saya tidak terpikirkan itulah 2018. Biarkan saja dulu, saya tinggalkan dulu. Coba dulu hal yang baru ini. Walaupun itu belum ada jawaban. Nah, nanti jawabannya setelah 2021 bulan-bulan kemarin itu. Oh, jawabannya ternyata saya menonton YouTube itu jawabannya. Oh, ternyata kitab Safinah ini karangan manusia, bukan dari Tuhan, saya bilang. Itu Pak Aceh, saya nonton di Pak Aceh ya, di waktu Pak Aceh ceramah itu saya kebetulan saja itu membuka. Saya tidak sengaja membuka, tapi kebetulan saja mendengar. Saya buka YouTube, kemudian mendengar itu. Kitab Safinah ini bukan dari Tuhan, tapi dari Syekh Nawawi Al-Bantani, katanya. Dari Syekh Salim bin Samir, dari Hadramaut Yaman, imamnya Imam Syafi'i. Nih kitabnya, katanya. Nah, disitulah saya mulai berpikir keras itu. Oh iya benar. Saya semakin percaya lagi sama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Saya semakin percaya lagi setelah itu. Nah, tapi itu kan meloncat ya ceritanya. Nah, cerita yang tadi itu setelah saya di 2018 awal dikenalkan oleh namanya Pak Bruce Walker, terus sama Pak Ronald dan rekan-rekannya, saya diberikan pengajaran. Cuma karena memang saya bingung pada saat itu bagaimana dengan kitab ini yang saya pelajari yang lalu. Kemudian jawabannya pada tahun ini. Nah, pada tahun itu saya memberikan apa namanya pengetahuan saya mengenai Isa Al-Masih kepada rekan-rekan saya.
terus memberikan pengajaran keyakinan kepada, ya puji Tuhan saya banyak juga, walaupun saya masih bingung, tapi ada juga orang yang dimenangkan jiwanya oleh saya sampai sekarang ikut juga. Termasuk juga istri saya, termasuk juga rekan-rekan saya, ada beberapa orang ya ini. Walaupun saya pada saat itu masih ragu, bagaimana ini, bagaimana ini. Saya belum dengan back yang kuat, tapi saya sudah memberikan pengajaran terhadap orang lain dengan hal yang baru ini. Tapi puji Tuhan benar banyak sekali orang. Bukan hanya di situ, saya kan membangun stasiun komunikasi di Pemancar itu, di rumah. Dengan tower yang cukup tinggi juga, saya berdakwah di situ. Didengar mungkin oleh ribuan orang itu. Tapi ada saja yang ikut. Walaupun saya belum paham itu sebetulnya pengajaran, belum paham pada saat itu. Nah, mulailah di situ saya goyang. Karena keluarga saya mulai menghujat saya. Keluarga saya, kebetulan istri saya juga tidak sepaham pada saat itu. Dan sampai sekarang saya mengalami perpisahan. Dan saya meninggalkan beberapa anak di sana, 4 anak dan ikut 1. Dan setelah beberapa tahun, sampai sekarang saya mengalami hal yang baru, diberikan pengganti oleh Tuhan juga. Walaupun dengan masih agama yang lama, tapi puji Tuhan yang sekarang sudah mengikuti apa yang saya ajarkan, mengikuti Isa Al-Masih, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena memang terus terang tidak ada jalan lagi. Kita mau pilih kemana? Ada ayatnya, boleh Pak saya bacakan ayat nih? Boleh Pak, boleh. Haleluya. Nah, ayat ini tidak ada pilihan. Saya bilang, tidak ada ayat pilihan. Fil badi kanal kalimah wa kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Itulah ayat saya. Itu bukan Al-Quran, Pak. Yang artinya seperti begini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada pilihan. Sudah hanya itu. Tidak ada yang lain lagi. Mau milih kemana lagi? Itu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhannya, kepada Bapa, kalau tidak melalui Dia, Isa Al-Masih. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, tidak ada lagi jalan. Kalau bisa saja, mungkin saya memberikan penerangan sampai seperti itu. Bisa saja mungkin ya sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam ayat pertamanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bisa saja nabi lain seperti itu juga. Oke lah, nabi lain seperti itu juga. Tapi di kata-kata sambungannya, tidak ada seorang pun. Nah, kalau sudah tidak ada seorang pun, mau siapapun berarti. Pada saat itu mau siapapun tidak ada lagi, keputusannya hanya sampai di situ. Tidak ada siapapun yang datang kepada Bapa. Nah, itu yang menguatkan, sangat menguatkan saya, itulah ayatnya. Amin. Terus di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, waduh, kalau sudah di bawah kolong langit mau siapa lagi, saya bilang ini. Mungkin ini sudah penutup sekali ini. Sudah kuat sekali. Kunci udah gembok 2 kali ini. Sesudah tidak bisa bergerak saya. Akhirnya menyerah saya. Oke lah, saya tinggalkan keustadan saya, ketakwaan saya pada iman yang lama saya tinggalkan. Puji Tuhan, saya mengikuti jalan kebenaran dan saya mendapatkan kehidupan layak di kemudian. Ada harapan lagi, ada jawaban ternyata dari 2012 sampai sekarang, 2002 sampai 2018 dan sampai sekarang, dan dicerahkan lagi, dibantu oleh keyakinan saya, poolnya oleh Pak Kace, mungkinnya di YouTube. Saya juga tidak sengaja itu, Pak, tidak sengaja saya membuka itu. Tapi setelah tidak sengaja itu dibaca langsung, wah, pikiran saya langsung berjalan. Oh, ini berarti benar. Berarti benar ini. Saya bilang karena kitab Sapina ini memang tidak ada di dalam Al-Quran diceritakan Sapina, Jurumi ya. Kitab-kitab alat ini hanya untuk membaca. Hanya untuk membaca, membedah Al-Quran.
Sementara Al-Quran tidak berkata banyaknya banyak. Isa Al-Masih situ berkata. Mungkin namanya beda, tapi pelakunya ya itu juga. Cuma kadang-kadang di Al-Quran ada plesetan sejarah di situ. Yang saya aneh setelah saya membaca Alkitab, ada plesetan sejarah. Nah itu saya tanyakan kembali kepada Mr. Bruce, dan saya sering ke rumahnya menanyakan dan diberikan penerangan. Kemudian saya mencari pada saat itu, ini yang berkata ini dulu itu kitab kuning itu mana ya channelnya, dicari lagi. Ternyata dapatnya di channel ini. Haleluya. Ternyata di sini dapatnya. Oh, ada ini orangnya sih ini. Nah, di sini saya ikut, Pak. Itu, aduh, puji Tuhan, saya benar-benar diselamatkan ini sama orang ini. Saya tidak ada keraguan sedikit pun. Tadinya masih ada ragu, ini bagaimana dengan kitab ini, kitab Sapina, Jurumiyah, kitab alat, kitab Tijan, apa semua yang saya pelajari, bagaimana ini pertanggungjawaban saya nanti. Ternyata setelah baca Alkitab, kemudian saya Alkitab pun saya tidak punya, Pak. Alkitab hanya Alkitab HP aja digital. Nah, baru yang dikirim ini. Ya. Nah, yang dikirim ini Pak Rey ini yang ngirim saya. Baru saya baca-baca ini. Iya, Pak. Kita kirimkan biar Bapak paham. Iya. Iya. Ya, saya bercerai mungkin dengan yang lama karena tetap saya memutuskan Isa Al-Masih. Saya pada saat itu memang sedih, ya. Sedih meninggalkan 5 orang anak, kebetulan ikut 1 sekarang. Saya sangat sedih, dan memang ini harga yang harus mungkin saya bayar pada saat ini, karena saya yakin percaya tidak ada masalah bagi saya. Mungkin nanti Tuhan akan mengganti, ternyata tidak lama kemudian digantikan juga. Haleluya. Dia mendapatkan yang lebih baik dan dia mau mendengarkan ajaran saya. Dia lebih baik, lebih cerdas, walaupun mereka agak lebih polos ya Pak ya. Yang kemarin lah polos dia. Saya menikah 2020. Pak Kaci punya mahkota besar ini, Pak Kaci punya mahkota nih. Bisa memenangkan Ustadz ini. Luar biasa. Haleluya. Betul. Keraguan saya yang begitu lama itu, walaupun saya sudah mengerti, sudah yakin, tapi ada ragu dengan kitab-kitab saya itu, kayak kitab kuning yang saya pelajari itu. Selesainya itu diselesaikan oleh Pak Aceh itu, selesainya. Di channel ini saya dapatnya. Iya, puji Tuhan, Pak, luar biasa. Nah, setelah itu saya diberikanlah Alkitab mungkin sama rekan Bapak. Rekan Bapak ini saya pelajari setiap hari juga, kalau ada waktu senggang saya pelajari, saya mengajak berdoa bareng. Ternyata saya setelah mempelajari ini semua terbebas, Pak. Saya terbebas dari jeratan-jeratan yang sepertinya harus gini, harus gitu, harus ini, harus itu. Udah banyak sekali doktrin lah. Saya bebas. Sekarang saya jadi orang yang merdeka, saya. Jadi orang yang merdeka. Kemudian banyak juga yang menanyakan pada saat ini juga, bukan hanya yang senang dengan saya, tapi setelah saya mengajarkan ini ajaran Yesus ini, banyak sekali orang yang menjauhi saya. Saya tidak ambil pusing, mungkin nanti Tuhan akan mengganti lagi. Amin. Sekali Pak, malah, wah kamu ini iblis ini katanya. Ini ajaran iblis ini, ajaran kafir ini katanya. Ini kalau ajaran kafir sepertinya benar ini, tapi sebetulnya ini setan semua. Wah udah bikin sakit hati lah. Saya udah itu ajaran itu kan sudah tahu katanya di Quran, Yahudi dan Nasrani itu harus diperangi. Kenapa kamu ajarkan ini? Wah, apalagi di sini Pak. Di sini tuh apa namanya ya? Di sini tuh lingkungan mungkin sangat agamis di sini. Iya. Karena di sebelah tembok saya ini pesantren besar ini, Pak. Bayangkan coba. Dan dulu saya gurunya di situ. Bagaimana dengan pertanyaan?
Luar biasa. Tapi Tuhan Yesus dahsyat, Pak. Tuhan Yesus ajaib. walaupun saya setelah dengan kitab ini, Pak, sehingga saya memahami bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dari mulai proses kurban agung, terus memahami bagaimana hutang dosa adalah maut di Roma 6 ayat 23, itu saya memahami semua. Karena kenapa Ismail itu meminta sejarah awalnya kan Ibrahim itu bermimpi dan untuk menyembelih Ismail, walaupun tidak dikatakan memang dalam Al-Quran Ismail tidak dikatakan. Awalnya memang menceritakan Ishak. Tapi karena doktrin saya percaya aja pada saat itu Ismail. Tapi setelah membaca surat kitab ini, Pak, baca kitab ini saya sudah tidak percaya lagi doktrin-doktrin yang nggak karuan. Yang jelas saya berdasarkan ayat. Berdasarkan ayat, karena walau bagaimanapun akademis yang menentukan, karena ini bapak-bapak gereja mungkin ini yang bukan orang-orang sembarangan ini. Ya. Tulis di sini, sehingga saya harus mengimani, dan memang tidak ada kejanggalan, pengunci saya pada saat itu mengunci saya untuk tidak bisa kembali lagi ke yang lama. 3 ayat, Pak. 3 ayat. Yahya 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Matius 11, Matius 11 ayat 28, 29, 30. Terus sama Lukas 2 ayat 11, mungkin itu yang saya pahami untuk mengunci saya. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 12 ayat 11. Ya, itu. Saya diberikan juga sama mereka bukunya, Pak. Ya. Nah, ini. Oh ya. Nah, ini diberikan hadiah sama Bapak Mister itu. Saya pelajari juga, walaupun belum sampai semua ini pelajari. Makan waktu juga. Waduh. Sekarang saya kan pada saat dinas dulu, Pak. Saya awal-awal memahami mengajarkan ke orang lain Isa Al-Masih. Pada saat saya dipanggil oleh kalau di Taurat itu Mahkamah Agama mungkin ya. Betul. Kalau di situ Bintal, Pak. Bimbingan mental agama, saya dipanggil, Pak. Oh. 3 hari saya disidang di situ. Kenapa kamu mengajarkan ini? Agama bukan Islam. Ini itu, dan saya ditahan selama 2 hari. Tapi saya tidak goyah. Sesuai, Pak. Saya tidak mengajarkan yang lain, Pak. Ini Quran. Tapi ini Quran ini, Pak. Yang saya ajarkan ini Quran. Saya tidak mengajarkan yang lain. Untung saya punya backup itu, Pak. Kalau tidak punya backup, saya tidak bisa keluar itu. Ada masalah di situ. Sampai saya diancam itu, sudah divonis di penjara kurang lebih mungkin 2 tahun ya. 2 tahun itu saya. Sudah divonis, saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana ya Tuhan. Dengan ini saya mengabarkan ini demi kamu, kok malah saya jadi bermasalah. Pertamanya saya di situ. Awalnya, tapi waduh, puji Tuhan, luar biasa. Ada mujizat itu, Pak. Tiba-tiba ada bekas komandan saya melihat dan kemudian tersentuh hatinya dan dia langsung bantu. Tidak bisa ini. Anak ini diadili secara begini, tidak bisa. Harus dibuktikan dulu keadaannya. Harus dibuktikan dulu dia bercerita apa. Kalau dia bercerita kitab yang lain boleh, katanya. Ini dia bercerita kitabnya. Apa yang salah dengan dia? Akhirnya saya pembelaan pimpinan itu, Pak, langsung saya dibebaskan. Dan saya tidak mengalami hukuman yang mungkin, waduh, menurut saya sudah kacau mungkin di keluarga. Terus tambah lagi saya di penjara mungkin, waduh, kacau ini saya bilang. Ya. Memang tidak mudah ya, Pak. Tidak mudah, meninggalkan Islam itu tidak mudah. Ya, tidak mudah, Pak. Ya. Sangat tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar memang. Tapi apa keuntungan saya? Memang secara ekonomi saya sangat kurang sekarang. Sangat kurang. Untuk makan pun kadang, ya namanya juga ya hidup lah. Tapi saya syukuri saja apa yang saya makan. Saya bersyukur sekali. Saya sudah mendapatkan ketenangan.
sudah mendapatkan pengertian yang bagus, mengerti jalan Tuhan. Oh, ternyata maunya Tuhan tuh begini. Saya sudah mengerti, dan sampai sekarang pas saya menginjil di radio, kadang-kadang di jalan, kadang-kadang saya ketemu rekan, saya bahas budaya dulu, setelah budaya baru masuklah ke dalam pokok permasalahan. Kadang-kadang saya mengikuti alur ceritanya dia dulu, baru saya sedikit-sedikit gitu. Dan banyak juga jiwa-jiwa yang ikut kepada saya. Alhamdulillah nanti mungkin ya di Tuhan, nanti tanggal 29 saya mengadakan kumpulan nanti Pak. Saya akan memberikan pencerahan kepada pengikut-pengikut yang saya ajarkan. Mungkin ada beberapa rekan, tidak banyak sih. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nanti akan kumpul semua. Semoga nanti tanggal 28 akan saya berikan penerangan sambil makan-makan Pak, santai. Oh, haleluya, haleluya. Ya. Nah, yang mungkin yang saya belum begitu paham itu, mungkin kalau proses kurban, memahami hutang dosa, terus dan sekarang mungkin kalau di radio saya itu banyak sudah membangun komunitas ini, kurang lebih sudah 200 orang mungkin pengikut saya Pak, dari berbagai macam kalangan. Kalau butuh pembekalan Pak, kami bersedia kok Pak untuk ini, untuk membekali supaya mereka ini dikuatkan dan mereka semakin diteguhkan dengan apa yang Bapak sampaikan gitu. Iya, mudah-mudahan Pak, karena saya kalau saya menginjil, saya buka dulu pakaian dinas saya, pakai pakaian biasa saja, menghampiri mereka. Saya dulunya yang mungkin waktu saya di Timur ya, saya main tembak dulu itu. Pokoknya tidak ada yang lain yang di depan saya musuh ya saya tembak. Urusan belakangan, urusan orang lain mati ya itu bukan urusan saya. Yang jelas saya sesuai dengan perintah dulu seperti itu. Tapi sekarang saya harus memperbaiki diri dengan kasih. Saya harus memperbaiki diri dengan bagaimana Tuhan memaafkan saya kalau saya tidak memaafkan orang lain. Bagaimana Tuhan bisa memberikan saya rezeki kalau kita tidak bisa memberikan rezeki terhadap orang lain, walaupun cuma berupa ilmu Pak. Kalau berupa harta mungkin saya tidak punya. Berupa apa saja yang saya bisa bantu. Saya lumayan banyak pengikut menurut saya ya, kalau menurut orang lain belum banyak ini. Tapi dengan keringat susah payah saya segitu udah lumayan Pak, udah lumayan. Luar biasa. Padahal itu yang saya berikan setiap ketemu orang, tapi hasilnya kadang-kadang nol. Aduh, sedih sekali saya pulang. Saya bercerita panjang lebar, akhirnya cuma dicaci, hadiahnya cuma dicaci. Anjir, ini gimana ini? Gak apa-apa Pak, itu di mata manusia kan memang kelihatannya tidak ada hasilnya, tapi di mata Tuhan apa yang Bapak bagikan itu sesuatu yang tidak ternilai Pak, karena yang Bapak bagikan itu kebenaran, yang Bapak sampaikan itu adalah tentang berita tentang Tuhan. Jadi jangan kita dipengaruhi dengan hasil yang kita saksikan, tapi apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat sangat berharga di mata Tuhan Pak Elia. Iya, ada pernah saya menginjili salah satu orang, kemudian orang itu ya ilmunya sih tidak ustadz banget, cuma memang adalah sedikit ilmunya. Dia pada saat keluarkan Al-Quran, saya masih bisa layani kalau keluarkan Al-Quran, karena saya juga awalnya juga dari situ. Saya tahu proses kemana dia larinya. Begitu dia mengeluarkan yang saya tidak bisa layani itu, bukan dengan akademis Pak. Kadang-kadang yang di seberang sana itu, yang di sebelah sini nih, sebelah rumah saya, itu pakai katanya, itu pakai kitab katanya, saya sudah bingung sendiri itu kadang-kadang. Kata ini, kata itu, katanya, wah ini. Kalau pakai Quran saya masih bisa jawab lah. Ada ya, tetapi kalau pakai katanya, kata ini, kata itu, wah ini kitab katanya membahayakan, kadang-kadang buntu juga saya ini. Ya memang begitu. Jadi
banyak hal yang kita ini ya, kita dapatkan apa yang kita jalani selama ini. Jadi kita lihat bahwa seseorang yang berjumpa Tuhan Yesus itu ada perubahan yang luar biasa. Kalau dulu Pak Elia Jupri bertindak secara manusiawi, tapi sekarang bertindak dengan kekuatan Tuhan, kasih yang keluar ya. Jadi segala sesuatu itu dengan belas kasihan, dengan tujuan ingin menolong, menyelamatkan, merangkul, sekalipun hasilnya mungkin dicaci, mungkin dimaki, mungkin dihina, tapi tetap karena belas kasihan Tuhan keluar dari dalam hati kita. Berbeda kalau orang ketemu dengan Tuhan, ya. Kalau orang tidak ketemu dengan Tuhan, emosional yang keluar, sedikit-sedikit mau tumpahkan darah, ya itulah menunjukkan bahwa manusia itu dikuasai kuasa kegelapan. Jadi haus darah, jadi kepengen selalu tidak bisa terima, bawaannya emosional, sumbu pendek, gampang sekali menyala gitu. Kita bersyukur ya Pak Elia Jupri ini mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Silakan Pak, masih ada yang Bapak mau tambahkan? Luar biasa. Ya, saya menambahkan beberapa detik lagi mungkin. Saya menyatakan mungkin pernyataan saya pada kesaksian ini, saya benar-benar diberikan kuasa kehidupan. Dari mulai awal sudah diberikan bocoran ya, dari mulai pesantren dulu tahun 91, 92, waktu saya di pesantren sudah didatangi, saya dikelilingi cahaya, mungkin itu penjamahan pertama, cuma karena saya belum mengerti pada saat itu. Kemudian 2002 saya mulai berpikir, kemudian jawabannya 2018 dan dikuatkan tahun ini. Ya puji Tuhan, semua saya sama istri juga sama anak yang pertama ini sudah percaya. Oh, haleluya. Rekan-rekan yang lain yang ikut saya, semoga kita doakan imannya lebih kuat lagi. Tidak kadang karena sudah banyak sekali yang sudah ikut Pak, kemudian dia malah keluar dan mencaci maki saya, banyak sekali. Jadi teman-teman dekat saya gitu, aduh saya sedih itu kadang-kadang, aduh kenapa orang itu saya berikan firman Tuhan malah bahasa-bahasa binatang kadang-kadang keluar gitu, aduh nggak habis pikir, tapi ya udahlah, sabar aja. Mungkin ini harga yang harus saya bayar ini, soal pun pedih hati saya itu, pedih. Iya. Memang mempertahankan. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, Pak. Jadi kalau mereka keluarkan kata-kata binatang, itu menunjukkan bahwa hati mereka memang kotor. Jadi belum ada Tuhan. Mereka tidak memiliki Tuhan, cuman di dalam kebodohan mereka bersuara tentang Tuhan. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang mereka ungkapkan itu bahasa-bahasa yang tidak ada Tuhannya. Jadi kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata hinaan, dengan menyebutkan kita dengan sebutan-sebutan binatang. Itulah Pak ciri-ciri orang-orang yang tidak bertuhan, tapi ngaku-ngaku bertuhan, karena mereka dibodohin setan Pak, ditipu sama setan, seolah-olah mereka bertuhan, padahal setan lah yang menggerakkan mereka gitu. Jadi sabar aja Pak, sukacita aja, karena apa yang Bapak sampaikan itu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Seperti ini kita berbagi di YouTube ini, ada ribuan Pak orang yang dijamah Tuhan, bahkan tidak sedikit ada ustadz-ustadz yang bertobat, termasuk salah satu ini Pak Elia Jupri gitu loh. Jadi tidak sia-sia Pak, apa yang kita taburkan, memang kalau yang kena diikat sama setan tetap aja mereka ini ngotot, tetap aja mereka istilahnya menyangga, membantah, mutar-mutar kayak di padang gurun, kayak kipas angin. Tapi tidak jarang Tuhan menjamah yang orang-orang yang istilahnya yang berkompeten di dalam agama, seperti ustadz. Nah, termasuk Bapak salah satu, dan Bapak bisa memenangkan ratusan orang. Jadi dari sehari ke sehari ini banyak sekali orang yang dijamah Tuhan, yang dipindahkan dari gelap kepada terang.
Ya begitu Pak. Silakan Pak kalau Bapak masih mau tambahkan sebelum kita masuk diskusi dengan teman-teman. Ya, penambahannya mungkin tidak banyak dari saya. Ya, itu kesaksian saya itu ada saya nyatakan benar apa adanya. Saya tidak menambahi juga tidak mengurangi. Ini kesaksian yang sangat saya pertanggungjawabkan dan ini benar adanya. Saya memang bisa dites lah. Kalau untuk mengaji lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran seperti Nanang Qasim Muammar saya bisa. Iya. Itu apa? Iya Pak. Kalau Dari kita kalau begini, belajar ini ngaku-ngaku katanya boleh dites. Boleh dites. Ya. Seperti iya. Apa namanya? Seperti Yohana apa? Yohanes 1 pasal 1 ya. Ilwadi kanal kalimatu wa kana kalimatu indallah wa kana kalimatullah. Itu bukan Quran itu Injil. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 itu. Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah Pak artinya. Nah, sebetulnya kalau mau jujur ya Pak, kalau mau jujur ya teman-teman yang suka ngetes itu, mereka tuh kalau dibilang istilahnya logikanya jalan, dari cara orang bicara saja itu tidak bisa dibantah kalau orang itu kadang-kadang bohong-bohong. Dari raut wajah saja kelihatan, gerakan mulut saja kelihatan. Gerakan wajah, gerakan muka, gerakan mata itu kan kita bisa perhatikan orang ini berbohong apa enggak. Apalagi ada yang namanya ilmu psikolog. Itu sangat terlihat Pak. Pertama masuk itu Pak saya dikiranya disetel sama Pak Kace. Duh, kenal aja enggak sih. Dikiranya disetel katanya Pak. Duh, ada-ada aja saya bilang. Itu ada aja gitu, tapi ya udah biarkan ya. Biarkan aja Pak. Memang mereka itu ini istilahnya pakai ilmu pakai konsep maling teriak maling Pak. Jadi biasa ada mereka yang melakukan kesalahan, tapi mereka teriakin orang lain yang maling gitu. Sama dengan ahli-ahli Taurat kan, waktu berjumpa Tuhan Yesus, mereka yang setan, mereka bilang Tuhan Yesus dikuasai setan. Jadi memang iblis punya cara menyerang itu dari dulu sama aja gitu loh, tidak berubah. Iblis itu menyuarakan kebohongan dan disampaikan berulang-ulang supaya apa? Supaya orang menjadi percaya dengan apa yang disampaikan dengan berita kebohongan itu. Nah, kita jangan terpengaruh, Pak. Biarin aja mereka mau bersuara sampai urat leher mereka putus juga, biarin aja. Yang penting kita merasakan kasih Tuhan dan kita terus bersuara supaya apa? Bukan untuk orang Kristen bertambah banyak, tidak. Supaya sebanyak mungkin orang yang mengalami kasih Tuhan, yang diselamatkan pulang ke surga. Kita tidak ingin selamat sendiri, kita ingin supaya semua manusia selamat. Gitu. Begitu Pak Helia Jupri ya. Terima kasih Pak atas kesaksiannya, luar biasa ya. Kita nggak menyangka ada beberapa ustadz yang dijamah Tuhan lewat YouTube ini, sehingga mereka dengan tegas meninggalkan keimanan mereka, meninggalkan agamanya. Cuman memang sebagian besar mereka memilih untuk tidak mau tampil karena memang konsekuensinya seperti yang Bapak tahu sendiri, meninggalkan Islam ini kan tidak mudah, Pak. Waduh. Gitu. Sangat tidak mudah. Karena konsepnya kondisinya taruhannya itu nyawa. Dipanggil itu juga harga yang iya. Dipanggil sambil mau di penjara apa segala macam. Aduh. Ini keluarga juga ditinggalkan. Anak-anak juga ditinggalkan. Aduh. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Saya memang ikhlas lah dalam hal ini, ikhlas ya. Karena saya benar Pak. Iya. Puji Tuhan ya. Tapi Bapak percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau Tuhan berkenan, nanti anak-anak Bapak pun juga bisa dijamah Tuhan ya. Tapi kalau memang mereka bukan orang pilihan Tuhan, ya nanti Tuhan gantikan dengan Bapak akan ketemu banyak anak-anak rohani yang Bapak selamatkan, Bapak pimpin mereka, Bapak bimbing mereka, supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan surga, Pak.